Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Mabes Polri menonaktifkan 2 petinggi Polri yakni Karo Pabinal Divisi Propam Polri, Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan dan Kapolres Jakarta Selatan Komisaris Besar Budi Hardi Susianto. Selain itu, Mabes Polri juga mengungkapkan bahwa kamera CCTV di rumah dinas Inspektur Jenderal Verdi Sambo telah ditemukan dan saat ini sedang diperiksa oleh tim khusus yang dibentuk Kapolri. Pada malam hari ini, Bapak Kapolri memutuskan untuk menonaktifkan 2 orang. Yang pertama yang dinonaktifkan adalah Karo Pabinal, Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Yang kedua yang dinonaktifkan pada malam ini adalah Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Hardi. Khusus untuk Kombes Pol Budi Hardi, nanti siapa pejabat sementaranya nanti akan secara administratif akan ditunjuk oleh Kapolda Metro Jaya. Bahwa tadi saya sampaikan bahwa tim ini bekerja maksimal. Kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini. Dan ini tim dari CCTV ini sedang didalami oleh tim sus yang nanti akan dibuka apabila seluruh rangkaian proses penyidikan dilakukan tim sus sudah selesai. Jadi biar tidak sepotong-sepotong, kita akan menyampaikan secara komprehensif apa yang setelah dicapai oleh tim sus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri. Pemirsa, bola panas terus bergulir buntut tewasnya Brigadir Yosua. Terakhir, Kapolres Jakarta Selatan dan Karo Pabinal Propam Polri menjadi korban dinonaktifkan. Apakah betul memang terjadi pelanggaran prosedur dalam penanganan kasus tewasnya Brigadir Yosua? Kita akan bertanya kepada pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi Kang Asep dengan Reza dan Eva di studio. Selamat pagi Mas Reza, selamat pagi Mbak Eva. Salam sehat Kang Asep. Baik, Kang Asep, Sehat, kemarin kan selalu. Ya, semangat selalu, sehat selalu Kang Asep. Kemarin kan tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua menyampaikan sejumlah fakta-fakta baru. Ada foto-foto yang menunjukkan bahwa Brigadir Yosua ini sempat dijerat tali begitu lehernya. Nah, ini bagaimana dengan fakta-fakta baru yang disampaikan oleh tim kuasa hukum? Bagaimana Kang Asep melihatnya? Ya, yang pertama kita apresiasi dulu ya ketika Kapolri dengan perkara menarik perhatian publik, sekali lagi tanpa menghilangkan ajas praduga tak bersalah menuju hak asasi manusia. Ya, nah ketika ada tuduhan, ketika ada pertanyaan dari publik, Polri memberi keterbukaan. Nah, ketika memang pihak-pihak tertentu, siapapun publik boleh menjudge, boleh memprejudge, ya, tapi semua harus ditujukan dengan alat bukti. Semua itu harus dibuktikan di pengadilan. Hukum itu kan tidak bicara narasi, tapi bicara alat bukti. Ketika tuduhan-tuduhan itu serta alat bukti tidak bisa dengan dugaan, ya, tanpa alat bukti. Tapi sekarang kita lagi apresiasi bahwa Kapolri membuka, silakan pihak-pihak yang dalam tanda petik dituduh atau diduga, ya, terlibat dalam peristiwa tertentu, selagi dalam tanda petik ya, itu semua harus tetap, kita tidak boleh menjudge atau prejudis bahwa itu adalah kejadian yang harus dibuktikan di pengadilan. Selama tidak dibuktikan di pengadilan, selama itu juga harus menjunjung ajas praduga tak bersalah. Orang boleh berpendapat apapun, tapi kalau tanpa ada bukti, itu adalah fitnah. Oke, kemarin juga sempat disinggung begitu oleh tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua bahwa mereka meragukan penyelidikan akan berjalan dengan objektif karena sebelumnya mereka melihat sempat berpelukan begitu antara Irjen Verdi Sambo dengan Kapolda Metro Jaya. Bagaimana Kang Asep melihat narasi-narasi yang dibangun oleh tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua? Ya. Sekarang siapapun, kalau apalagi orang hukum kan bicara bukti, bukan bicara narasi. Ya, ketika ada dugaan-dugaan, ini kan yang disorot oleh publik, ini menarik perhatian publik, tidak hanya media nasional, media internasional perhatikan. Bayangkan Kapolri itu menurunkan 4 jenderal loh. 4 jenderal itu bukan sembarangan kan. Artinya apa? Ini mempertaruhkan nama baik kepolisian. Ya kalau ini penyidikan tidak benar, publik akan melihat gitu. Baik. Dan saat ini bola panas terus bergulir, Kang Asep. Terakhir semalam ya, Kapolres Jakarta Selatan dan Karo Pabinal Propam Polri dinonaktifkan. Tanggapannya bagaimana Kang Asep? Nah, justru itulah membuktikan ketika ada ketidakpercayaan, tanda petik, ketika ada sakwa sangka, ketika ada tuduhan, Kapolri dengan ajas
publisitas, ajas transparansi, membuka, silahkan. Tapi sekali lagi perlu dicatat ya, tanpa kita mengorbankan ajas praduga tak bersalah. Ini pertaruhan loh ya, jadi jangan sampai nanti kan mungkin Polri membuka, silahkan kalau Anda duga kami nonaktifkan. Tapi sekali lagi tetap ajas praduga tak bersalah harus dijunjung. Ya siapapun boleh berpendapat, tapi pendapat itu harus kembali. Kalau ini peristiwa hukum harus didukung dengan alat bukti. Jadi ketika ada tuduhan-tuduhan ketidaksangkaan tanpa ada alat bukti itu adalah fitnah. Maka saya bilang kita apresiasi terus ya kepada Kapolri. Ini loh, ya kami buka nonaktif. Silahkan atau Anda periksa. Jadi ketika ini diperiksa oleh penyidik dan ketidakpercayaan, mau percaya kepada siapa lagi? Ini kan diperhatikan oleh siapapun ya peristiwa ini. Baik, mengutamakan azas praduga tak bersalah, tetapi dari unsur-unsur petinggi Polri, internal Polri, ada yang dinonaktifkan kembali. Apakah ada indikasi dugaan kesalahan prosedural dalam pengusutan kasus ini, Kang Asep? Ya, sekali lagi, hukum acara itu ya ini kan proses pidana. Hukum acara itu ajas legalitas, dari mulai penyelidikan, penyidikan, semua itu didasari oleh alat bukti. Tidak boleh narasi, apalagi ya tuduhan yang jas, itu yang sangat hukum menjunjung tinggi. Jadi ketika siapapun menyatakan bahwa ada kejadian-kejadian yang dianggap oleh pihak-pihak tertentu ada perbuatan pidana, dukung dengan alat bukti, kita bantu misalkan tim pencari fakta ini loh, karena pencari fakta kan tidak hanya pihak kepolisian, ada pihak luar juga eksternal. Nah kita beri data-data itu. Kalau data itu hanya dengan narasi-narasi rangkaian kata-kata, saya pikir tanpa bukti itu adalah fitnah. Kita dukung kok. Kalau memang faktanya nanti misalkan ada keterlibatan oknum-oknum penegak hukum menyalahgunakan wewenangnya, melanggar sumpah jabatannya, bahkan tindakan pelanggaran hukum, itu hukumnya lebih besar. Tapi sebaliknya, ya kalau memang itu tidak dilakukan dan tidak ada tanpa ada bukti, jangan menjas orang, apalagi menjas penegak hukum kalau selama dalam prosedur. Tapi kita ketika Kapolri memberhentikan tanda petik yang menonaktifkan 2 jabatan petinggi, ya termasuk Perwira ya, kita juga apresiasi, artinya dibuka. Tapi kembalikan, kalau ini tadi tidak terbukti, yang bersangkutan harus direhabilitasi nama baiknya. Tapi kalau salah, harus prosedur jalan. Baik, Kang Asep, tapi pasti ini sejumlah bukti-bukti mulai terkuak. Kita bicara CCTV yang disebut tidak ada sebelumnya, nah sekarang disebut sudah ada, begitu sudah ditemukan dan sedang diperiksa. Nah kalau menurut Anda sebenarnya apakah ada upaya penghilangan barang bukti di sini atau seperti apa tanggapan Anda? Ya, jadi sekali lagi, menurut Undang-Undang ITE pasal 5, perluasan alat bukti adalah dokumentasi elektronik dan informasi elektronik. Nah, CCTV kan ada dokumentasi elektronik. Kita kan bisa melihat nanti kan jejak digital dari CCTV itu kan bisa dibuka ya. Nah, di forensik diagnostika akan di forensik apakah ada kejadian-kejadian ya. Misalkan siapa yang masuk, siapa yang keluar, apakah ada tindakan di situ dan sebagainya. Ya kita berharap yang selama ini dicurigai bahwa ada penghilangan CCTV atau CCTV-nya rusak, tanda petik sekarang diketemukan, ya kita berharap bisa dibuka CCTV itu kan. Oke, karena sebelumnya banyak pihak-pihak juga yang mengatakan bahwa rilis-rilis yang dibuat begitu terlalu cepat menyimpulkan begitu, Kang Asep. Anda melihat rentetannya seperti apa nih, Kang Asep? Ya, sekali lagi kan namanya pihak penegak hukum, ya ketika menyampaikan press release, kemudian konferensi pers, ya data-data yang dipunyai pasti itu harus disampaikan. Tapi di belakang hari diketemukan bukti-bukti, ya di samping bukti permulaannya dikatakan, ya itu harus disampaikan, harus terbuka, ya mungkin benar, mungkin nggak benar. Terus dalam bahasa hukumnya ya ada check and balance, ada bukti sebaliknya. Jadi ketika ada bukti-bukti itu harus ditunjukkan bahwa bukti ini betul mendukung ada kejadian atau bukti ini memang tidak ada kejadian, gitu kan. Jadi sekali lagi saya katakan ya, pidana itu, ya peristiwa pidana itu, ya kuncinya adalah dengan alat bukti yang sah. Jadi selama ini kan suka mengatakan bukti ilmiah nggak ada, hukum itu mengatakan alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk keterangan terdakwa. Ya, ditambah bukti elektronik ya yang diatur oleh Undang-Undang ITE. Jadi semua perbuatan itu, sekali bahasa hukumnya gini, perbuatan, kejadian, fakta harus dibuktikan dengan alat bukti. Nah alat bukti itu mendukung, misalkan ada pembunuhan, ada penganiayaan, bla bla bla, atau tidak ada pembunuhan, tidak ada penganiayaan. Tapi fakta sekarang bahwa itu ada korban orang meninggal, ya sekarang nah itu harus dibuktikan siapa pelakunya, gitu, apa kejadiannya. Ya, publik kan sedang menuntut sekarang kan. Baik, termasuk otopsi ulang yang diminta oleh pihak keluarga diizinkan oleh kepolisian. Tanggapan Anda dengan adanya otopsi ulang ini? Ya, itu kan ada permintaan otopsi ulang. Otopsi ulang kan bisa dilakukan. Jadi sekali lagi untuk membuktikan itu kan nanti dari itu akan ketahuan. Ya. Nanti kan ada visum et repertum. Artinya apa? Itu akan membuktikan ada kejadian apa.
ya dari visum itu kan, nah nanti kan ditunggu oleh keterangan ahli yang menyatakan terhadap korban itu terjadi peristiwa apa gitu kan. Nah, selama ini kan di publik beredar kan ada sayatan lah, ada luka lah, ada yang terputus lah jari. Mungkin dengan forensik ulang dan diminta dari pihak eksternal ke rumah sakit lain atau keterangan ahli lain, saya kira lebih terbuka lagi. Saya pikir kepolisian sudah terbuka semua ya. Saya kira kita ikutin semua. Jadi ketika pembukaan forensik ulang dilakukan, kita juga menunggu hasilnya gitu, apa yang terjadi. Dan itu kan nggak bisa dibohongin keterangan itu kan. Baik, Kang Asep, sudah ada tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri, kemudian kasus sebelumnya ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan, lalu dilimpahkan ke Polda Metro Jaya dan akan dibawa ke Mabes Polri. Bagaimana harapannya supaya kasus ini betul-betul bisa terang benderang, Kang Asep? Ya, kalau ini pengen terang benderang kan ini proses penegakan hukum. Penegakan hukum ada dua. Pertama adalah politik hukum, kedua kesadaran hukum masyarakat. Ketika politik hukum dari penegak hukumnya itu pihak kepolisian melalui Kapolri memberikan ruang terbuka ajas tadi ya, misalkan publisitas ya, silahkan membuka, menonaktifkan, kita apresiasi. Kedua, nah tinggal kita kesadaran hukum masyarakat publik ya. Nah, jangan melempar isu-isu menuduh yang tidak-tidak, biarlah proses ini berjalan. Oh, yang melakukan sekali lagi mencari fakta kan tidak hanya pihak kepolisian, ada Komnas HAM, ada pihak-pihak lain yang kita ikutin. Nah kalau kita selama ini masyarakat tidak beri kesadaran hukum, memberikan opini-opini, apalagi tuduhan-tuduhan fitnah, saya pikir selama itu pula tidak akan tercapai penegakan hukum. Penegakan hukum tadi butuh kita semua, stakeholder anak bangsa beri kesadaran, biarlah proses ini berjalan dan kita awasi sama-sama. Yang awasi kan tidak hanya pihak kepolisian, ya. Luar kepolisian juga berjalan, kita pun mengikuti, media pun mengikuti. Jadi ketika memang ada penyimpangan, ya kita bisa mengoreksinya. Jadi pertaruhan loh nama baik penegakan hukum yaitu kepolisian itu sendiri kan. Baik, kita akan pantau dan kawal terus kasus ini. Seberapa terang nanti kasus ini akan terungkap. Terima kasih pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Klaten. Salam sehat. Salam sehat, Kang Asep.